Halo semuanya, setelah kalian mempelajari stoikiometri senyawa, menentukan rumus empiris dan rumus molekul, sekarang kita melanjutkan belajar stoikiometri reaksi atau perhitungan kimia dalam persamaan reaksi. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang persamaan reaksi, dan poin penting dalam persamaan reaksi itu adalah penyetaraan reaksi. Mana penyetaraan reaksi itu dapat kita buat dengan menentukan koefisien pada masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, dalam stoikiometri reaksi, di sini ada peranan penting dari koefisien reaksi. Apabila jumlah mol salah satu zat diketahui pada suatu reaksi kimia, maka jumlah mol zat lain pada reaksi tersebut dapat ditentukan berdasarkan perbandingan koefisien reaksi dari persamaan kimia setara yang menggambarkan reaksi tersebut. Jadi, di sini poin pentingnya adalah persamaan reaksi kimia yang sudah setara, lalu koefisiennya dapat kita gunakan untuk menentukan mol zat yang terlibat dalam reaksi kimia tersebut. Oke, langsung ke contohnya saja ya. Misalkan reaksi antara natrium hidroksida dengan asam sulfat, maka akan dihasilkan natrium sulfat dan air. Nah, reaksi ini belum setara, jadi harus kita setarakan dulu. Jika kita setarakan, kita lihat di sini Na pada reaktan jumlahnya hanya satu atom, lalu yang diproduk ada 2, maka saya akan berikan koefisien untuk natrium hidroksidanya 2. Lalu untuk sulfurnya 1. Lalu kita lihat untuk hidrogennya. Hidrogennya pada reaktan jumlahnya ada 4. Lalu pada produk baru 2, maka kita tambahkan koefisien 2 di sini. Kita lihat ya, kita hitung Na-nya sebelah kiri 2, oksigennya 2 dan 4 ada 6, yang di sebelah kanan 6 juga, lalu untuk hidrogennya 4, yang di sini hidrogennya juga 4. Oke, reaksi ini udah setara. Setelah itu, kita tentukan perbandingan koefisiennya. Perbandingan koefisien dari reaksi ini adalah 2 berbanding 1 berbanding 1 dan berbanding 2. Nah, perbandingan koefisien ini kita hanya tinggal menuliskan koefisien dari reaksinya itu. Perbandingan koefisien ini sama dengan perbandingan mol zat yang terlibat dalam reaksi. Jadi perbandingan mol dari keempat zat ini sama, 2 berbanding 1 berbanding 1 berbanding 2. Nah, lalu gunanya untuk apa menentukan perbandingan koefisien dan perbandingan mol? Perbandingan mol di sini dapat kita gunakan untuk menentukan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia jika salah satu zatnya sudah diketahui molnya. Oke, sekarang kita ke contohnya. Misalkan mol NaOH setelah dihitung dari soal, misalkan diketahui dari masanya atau dari molaritasnya atau dari jumlah partikelnya, dapat dihitung molnya. Misalkan mol untuk NaOH itu adalah 0,5 mol. Setelah melewati perhitungannya gitu ya, didapatkan mol dari NaOH-nya 0,5 mol. Nah, jika salah satu zat yang terlibat dalam reaksi itu molnya sudah diketahui, kita dapat mencari mol dari zat yang lainnya dengan cara melihat perbandingan koefisiennya atau perbandingan molnya. Nah, di sini kan perbandingan mol NaOH dengan H2SO4 adalah 2 berbanding 1. Berarti kita bisa cari molnya H2SO4 di sini. Molnya H2SO4 itu adalah 0,25 mol dari perbandingan 2 berbanding 1. Jika 2 itu
untuk 0,5, maka untuk 1 itu adalah 0,25. Berarti mol dari Na2SO4 itu juga sama karena perbandingannya sama 1, 0,25 mol. Lalu mol dari H2O itu 0,5 mol. Nah, ini jika kita lihat perbandingan molnya, dia 2 berbanding 1 berbanding 1 berbanding 2. Nah, itu yang disebut dengan stoikiometri reaksi. Poin pentingnya adalah penyetaraan reaksi, koefisien, dan perbandingan molnya. Lalu, jika mol zat yang terlibat dalam reaksinya sudah diketahui, kalian dapat mencari apapun yang diminta pada zat yang terlibat dalam reaksi. Misalkan kalian diminta untuk mencari massa H2SO4, berarti kalian bisa gunakan mol dari H2SO4 ini untuk mencari massa. Jika yang ditanya adalah volume air, maka kalian bisa menggunakan mol ini untuk mencari volume dari air yang terbentuk. Jadi mol ini yang sudah kalian hitung itu dapat kalian gunakan untuk mencari satuan apapun. Bisa untuk mencari jumlah partikelnya, molaritasnya, volumenya, atau masanya. Seperti itu ya.